Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Menurut akal, apa hubungan anggota wudhu dengan tempat buang angin? Justru tempat buang itu tak ada dicuci dia sama sekali. Tak ada dicuci. Dia berwudhu muka, tangan, kaki. Tempat keluar angin tidak dicuci dia. Seharusnya, apa hubungannya seharusnya tempat buang angin itu yang dicuci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi sahabatnya dengan channel saya. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kali ini sahabatnya saya akan menampilkan video dari Bapak Cak Nun, yang mana Bapak Cak Nun ini mengatakan bahwa alat untuk mengenal Islam itu katanya bukan Quran, bukan hadis, bukan kitab, bukan fikih, dan alat nomor satu untuk mengenal Islam itu adalah akal katanya. Masya Allah ya, dengan membabi butanya Bapak Cak Nun ini mengatakan seperti itu. Dan saya lihat sahabatnya di dalam video ini sepertinya Bapak Cak Nun itu lagi marah. Menanggapi masalah statement dari Bapak Cak Nun tadi sahabatnya, bagaimana mungkin kita dalam Islam ini bisa lepas dari Al-Quran, hadis, fikih, dan kitab-kitab para ulama dulu? Bagaimana mungkin kita tahu tentang Islam yang benar jika tanpa ada didasari oleh Al-Quran dan hadis dan merujuk kepada kitab-kitab para ulama dulu? Tentunya kita akan ngawur ya beribadahnya jika kita beribadah dengan akal, karena akal manusia ini sahabatnya itu terbatas. Kita sebagai seorang muslim tentunya harus tunduk dan patuh dengan syariat Islam, apalagi jika ada nas dalil yang menetapkan suatu perintah dalam ibadah, maka jawaban kita adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Namun Cak Nun ini mengatakan bahwa alat untuk mengenal Islam itu bukanlah kitab, bukanlah fikih, bukanlah Quran, bukanlah hadis, bukanlah syariat. Nah, dari logika saja sahabatnya itu sudah tidak masuk akal. Coba kita simak saja bagaimana statement dari Bapak Cak Nun ini yang mengatakan bahwa orang yang mengenal Islam itu bukanlah dari Al-Quran, hadis, syariat, fikih, kitab para ulama, tapi dengan akal katanya. Mohon maaf ya. Terus ada perempuan diperkosa. Terus akhirnya berarti haram memasukkan makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Nggak terima duel kita. Nggak terima duel kita. Quran hadis itu alat, dia bukan subjek. Subjeknya akalmu, pikiranmu, logikamu, analisismu, kan begitu. Quran hadis itu alat, bahan untuk mencari pedoman dari Allah. Jadi pendidikan Islam nomor satu itu penggunaan akal. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidak ada afala taqra'unal Quran, yang ada afala ta'qilun. Jadi nomor satu itu akalmu sendiri. Saya tanya, andaikan tidak ada Quran, kamu memperkosa wanita apa tidak? Pak Cak Nun ini memperkosa wanita. Andaikan tidak ada Al-Quran, kamu memperkosa apa tidak? Enggak toh? Memperkosa? Loh! Kan kamu manusia, kan kamu bisa tahu nilai kemanusiaan meskipun tidak ada Quran. Andaikan tidak ada hukum negara, kamu kan tidak akan mencuri toh? Kan kamu punya akal. Jadi alat utama itu akal dan kolbu, gitu loh. Kamu tidak akan menyakiti orang karena kamu punya hati. Kalau agama main akal-akalan. Untuk apa kamu pakai Quran tapi tidak pakai hati? Untuk apa kamu pakai syariat Islam tapi tidak pakai akal? Bagaimana menurut pendapat sahabat semua setelah kita menyimak video dari Bapak Cak Nun tadi?
Katanya alat untuk mengenal Islam itu bukanlah dalil, bukanlah Al-Quran, bukanlah sunnah, bukanlah syariat, tapi akal. Silahkan komen di bawah sahabat ya. Kalau menurut saya sahabat ya, memang kita itu tidak boleh main akal-akalan, apalagi tentang agama Islam. Karena agama Islam ini pedomannya yaitu Al-Quran dan hadis, ijma para ulama ya. Tentunya kita harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama dulu. Jika kita main akal-akalan, maka agama Islam ini akan bubar, akan hancur tentunya. Tapi ada orang, dia merasa dengan akalnya dia bisa, lalu dia merasa tidak perlu taat kepada syariat Allah. Bahkan ingat, Allah beri kita akal itu untuk menerima syariat, bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Karena akal kita ini, pikiran kita ini, kalau berhadapan dengan syariat, dia hanya sebatas buang angin saja, tak bisa dikalahkan. Contoh, ada orang mau sholat, baru aja takbir, buang angin. Berwuduk lagi atau tidak? Wuduk, yang dicucinya apa? Anggota wuduk atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan anggota wuduk dengan tempat buang angin? Justru tempat buang itu tak ada dicuci dia sama sekali. Tak ada dicuci. Dia berwuduk, muka, tangan, kaki. Tempat keluar angin, tak dicuci dia. Seharusnya, apa hubungannya seharusnya tempat buang angin itu yang dicuci? Tapi kalau kita lihat ada orang buang angin, mau kemana? Buang angin pak. Tak beruduk, dah pak, saya cuci aja tempat buang angin gitu. Lalu dia sholat, apa dikata orang? Gila aja. Lihat, ketika akal itu ingin menentang syariat, baru bab buang angin saja, sudah kayak orang gila dia pak. Lalu bagaimana dunia yang besar ini, problem hidup yang besar ini, yang Allah katakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kalian berbeda pendapat tentang suatu, kembali kepada Allah dan Rasul. Dia ingin kembali kepada pikirannya. Mana yang lebih gila? Akal. Akal alat untuk menerima syariat. Pikiran adalah alat untuk memahami apa yang di luar diri dan apa dalam diri. Maka orang berpikir dengan berakal itu berbeda. Setiap orang berakal pasti berpikir. Setiap orang berpikir belum tentu berakal. Contoh, anak kecil yang belum baligh, kalau dia melanggar syariat, dihukum atau tidak? Dia belum baligh, tidak kena hukum. Kenapa dia tidak dihukum? Karena kita bilang belum berakal. Oke? Orang gila melanggar syariat, dihukum atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita bilang juga dia tidak berakal. Kenapa anak kecil tadi tak disebut orang gila? Kalau dua-duanya sama tidak berakal. Dua sudah tuh. Yang ketiga, orang tidur melanggar syariat, mimpi berzina, dihukum atau tidak? Tidak. Kenapa? Kalau tak punya akal, payah juga. Akalnya masih di situ. Masalahnya akal itu dipahami dulu. Akal itu alat untuk menerima beban syariat. Anak kecil sudah punya akal, tapi alatnya belum berfungsi kecuali setelah baligh. Orang gila punya akal, tapi akalnya sudah rusak. Orang tidur, akalnya sedang istirahat. Jadi kalau mau melanggar syariat, ya, dan tidak berdosa, pilih, ya, mau jadi anak kecil, orang gila, atau waktu tidur. Sebagai penutup sahabat ya, saya akan tidak panjang lebar di sini. Mungkin penjelasan dari Ustadz Ali Ahmad tadi sudah cukup buat kita ya sahabat, bagaimana Islam itu sudah mengatur semuanya. Contohnya dari kecil saja sahabat ya, yaitu kita buang kentut atau batal dari wudhu. Yang kita cuci apa? Yaitu anggota wudhu, bukan tempat keluar kentut tadi ya. Nah dari hal yang kecil ini saja sahabat ya, kita memang harus tunduk dan patuh kepada syariat yang Rasulullah SAW tetapkan. Jadi bagaimana mungkin kita menggunakan akal sedangkan syariat dalam agama Islam itu sudah ditentukan. Pendapat saya sahabat ya, statement dari Bapak Sa'nun tadi itu tidak benar.
Mohon maaf sahabatnya jika ada kekurangan dari video saya atau kata-kata saya yang salah. Mungkin itu kesalahan saya pribadi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.